warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru Pamong sebagai tim penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Fajar Gumilang Rianda, guru MTS Plus Karangwangi, sekaligus mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2021 Universitas Islam Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melakukan praktik pembelajaran secara luring. Untuk perekaman praktik pembelajaran, saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya agar semua pembelajaran yang saya lakukan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini semuanya baik-baik saja ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, bisa masuk tertangkap oleh kalian semua. Baik, silakan untuk berdoa dipimpin oleh saya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran pada pagi hari ini. Yang pertama, Jasmine Salsabila, Agi Heriana, Nabila Ikrohatus Salama, Suyanto, Triyono, Sevilla Kamila, Lisa Hajida. Ada tidak yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada tidak? Ada. Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk pada materi. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang pada waktu pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa pada waktu pembelajaran sebelumnya? Siapa coba? Adit. Tentang apa materi pada sebelumnya? Struktur dan kebahasaan teks pidato persuasi. Ya, betul. Tentang struktur dan kebahasaan teks pidato persuasi. Pidato persuasi strukturnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua inti atau isi, yang ketiga penutup. Ya. Kemudian untuk kebahasannya ada yang mau menjawab, bisa menjawab?
Oh, silakan adik. Yang pertama kalimat aktif, terus kalimat ajakan, dan penggunaan kata sapaan. Ya, betul. Dari ketiga itu adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif secara umum. Ya, baik. Berarti masih mengingat ya materi tentang pidato persuasif. Ya, masih. Kemudian, Bapak tidak bosan-bosannya ingin menyampaikan bahwa di masa pandemi sekarang ini kita harus bisa menjaga protokol kesehatan. Ya, salah satunya yaitu dengan melakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah untuk kelas 9 hari ini sebelum masuk belajar, Bapak lihat tadi sudah semuanya mencuci tangan. Kemudian memakai masker juga sudah semua. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Nah, ketika kalian bersosialisasi, beradaptasi, ngobrol dengan rekan-rekan kita harus jaga jaraknya, ya, supaya kita bisa terhindar dari virus berbahaya COVID-19. Baiklah, kita akan masuk ke materi yaitu tentang menuangkan gagasan melalui pidato persuasi. Bisa dilihat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran berbasis temuan atau discovery learning dengan teknik keterampilan menulis tertinggi serta teknik berbicara impromptu, maka peserta didik diharapkan dapat menyusun, menyunting dan menyajikan 3 langkah-langkah menyusun naskah pidato persuasi yang didengar atau dibaca. Kemudian peserta didik juga diharapkan memiliki sikap disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, dan tangguh menghadapi masalah secara tanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian bisa dilihat bahwa ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Kemudian untuk IPK-nya menyusun teks pidato persuasi, menyunting teks pidato persuasi, dan yang terakhir adalah menyajikan pidato persuasi secara lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, struktur dan kebahasaan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya, ada 3 cara untuk menuangkan gagasan dalam pidato persuasi. Yang pertama, yaitu menemukan masalah pokok atau topik yang akan disampaikan. Nah, jadi sebelum melakukan pidato, kita harus tahu dulu cara menuangkan gagasan. Gagasan itu ide ya, ide untuk membuat pidato persuasi, yaitu dengan cara temui dulu pokok atau topik yang akan disampaikan. Saya ingin membuat pidato tentang apa nih topiknya ya? Tentang pandemi, kemudian tentang keutamaan menutup muka, kemudian tentang menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berikutnya, tentukan waktunya. Tentukan waktunya. Dalam berpidato kita harus tahu bagaimana cara menentukan waktunya. Jangan terlalu singkat, jangan terlalu lama. Ya, kalau misalkan kita menentukan waktunya sesuai yang kita harapkan, insya Allah pidato yang kita akan sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Baiklah, berikutnya yaitu menentukan pokok-pokok pikiran atau alasan yang meyakinkan audiens. Nah, tujuannya yaitu pidato persuasi itu untuk meyakinkan. Dalam menuangkan gagasan kita harus tahu pokok-pokoknya seperti apa yang bisa meyakinkan audiens. Nah, ketika kita berpidato, kita cari nih pokok pidatonya seperti apa supaya audiens yang kita hadapi bisa mengerti. Baik, berikutnya. Nah, di sini ada contoh misalkan pidato tentang pengelolaan sampah. Pokok pikirannya yaitu sampah harus dipilah, sampah bisa dimanfaatkan,
Dan yang terakhir adalah sampah menghasilkan. Ini adalah pokok pikiran dari pidato tentang pengelolaan sampah. Berikutnya, bagaimana Pak cara langkah-langkah menyusun pidato persuasif? Langkah-langkahnya dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, di sini menentukan tema, kemudian mendaftar pokok, kemudian menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka, dan mengembangkan pidato tersebut. Jadi ada 6 apa 5? 5. Jadi ada 5 langkah-langkah untuk menyusun teks pidato persuasif. Nah, yang pertama menentukan tema atau pokok pidato. Perhatikan siapa yang akan kita hadapi ketika kita berpidato. Apakah orang-orang tentang pendidikan ataupun dari lanjut usia. Nah, kita di sini bisa memanfaatkan, perhatikan dulu pidatonya seperti apa. Ya, supaya yang kita sampaikan pidatonya baik, kemudian bisa dimengerti oleh audiens. Ya. Kemudian setelah itu ketahui dulu keadaan demografi. Kita ketika berpidato adanya di pedesaan atau di perkotaan. Kalau di pedesaan biasanya orang-orangnya masih awam, masih belum paham. Kalau di kota teknologinya sudah canggih, informasinya sudah bagus. Maka kita harus tahu dulu keadaan suatu kebiasaan atau perkotaan. Ya. Kemudian di sini bisa dilihat ada bagi kalangan remaja bahaya narkoba, bahaya merokok, tips belajar efektif. Ini adalah contoh daripada pokok pidato atau tema. Next berikutnya mendaftar pokok pidato. Nah, apa itu mendaftar pokok pidato? Yaitu inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Nah, biasanya ketika bahasanya topik pembicaraan kita paham, oh iya Pak, topik pembicaraannya judulnya ini, topiknya tentang ini Pak. Tapi kalau ditanya pokok pidato, bingung mendaftar pokok pidato itu seperti apa. Nah, intinya adalah dengan topik pembicaraan, inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan. Oke ya. Kemudian berikutnya, nah dalam mendaftar topik yang relevan, disajikan dalam tulisan pada tahap ini kalian bisa dapat memilih beberapa topik. Untuk menentukan topik, kita bisa memilih ada 2. Pilihlah topik yang paling dikuasai agar mudah dan lancar dalam menyampaikan. Yang berikutnya kedua, pilihlah topik yang menarik audiens. Nah, di situ audiensnya ada yang usianya lanjut, masih muda, sangat tua, ya. Kemudian apa lagi? Sangat tua. Ya. Nah, di sini ada wawasan dan minat. Pilihlah topik yang menarik audiens ini. Kalian cari dulu topiknya seperti apa ketika ingin berpidato supaya audiens yang di hadapan kita bisa tertarik oleh kita. Nah, sudah ya. Kemudian menentukan tujuan pidato. Pilih tujuan pidato untuk menginformasikan, menjelaskan sesuatu, menghibur atau meyakinkan pendengar. Nah, karena kita di sini adalah pidato persuasif, maka tujuan pidatonya kita pilih meyakinkan pendengar. Ada tema narkoba. Kemudian tujuan penyampaiannya adalah pengertian narkoba, jenis, dampak, dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, ini adalah contoh daripada tujuan pidato. Kemudian berikutnya, next, menyusun kerangka pidato. Kenapa kita harus menyusun kerangka pidato? Karena kerangka pidato adalah berfungsi untuk memudahkan menyusun teks pidato agar lebih terarah dan sistematis. Maka dari itu kita harus membentuk kerangkanya. Sama halnya ketika misalkan kita ingin membuat bala-bala, ya bakwan, kita harus buat dulu nih bahan-bahannya seperti apa, wadahnya harus dibuat, kemudian setelah itu adonannya diadukkan, dicampurkan. Nah, itu sama dengan ketika kita ingin berpidato. Kita buat dulu kerangka pidatonya,
kita susun dulu kerangka pidatonya. Nah, contoh kerangka pidato bisa dilihat semuanya. Yang pertama ada pendahuluan. Ya, yang pertama ada pendahuluan. Isinya ada salam pembuka, sapaan, ajakan, kemudian ucapan terima kasih dan tujuan pidato. Untuk isi ada pengantar materi, pengertian narkoba, dampak penggunaan narkoba. Kemudian ada cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Untuk penutup, di sini ada simpulan, harapan, permintaan maaf, ucapan terima kasih dan salam penutup. Setelah melakukan beberapa langkah di atas, kalian sudah bisa memulai untuk menuliskan naskah pidato persuasi. Kalian juga bisa mengembangkan naskah pidato sesuai dengan struktur pidato persuasi dan poin-poin penting yang kalian dapatkan dari langkah sebelumnya. Jadi setelah itu kalian akan bisa menyusun pidato secara tertulis. Kemudian berikutnya mengembangkan kerangka pidato dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang tepat. Yang kedua adalah menggunakan kalimat yang efektif. Yang ketiga adalah gaya bahasa yang dikehendaki. Kemudian yang terakhir adalah gunakan ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan pendengar. Ini adalah 4 cara mengembangkan kerangka pidato. Yang pertama menggunakan kata-kata yang harus tepat, penggunaan kalimat yang harus efektif. Artinya efektif itu tidak bertele-tele, tidak panjang kan. Kalimatnya yang simpel tapi teralat. Kemudian gaya bahasanya seperti apa bisa kalian gunakan. Kemudian yang terakhir adalah langkah ungkapannya untuk meyakinkan pendengar. Ini adalah intinya ya, inti pidato persuasi. Oke, baik, sebelum itu kita akan ice breaking dulu ya. Silakan kalian berdiri semuanya, kita akan ice breaking dulu ya. Oke, kita berdiri dulu. Nanti Bapak akan putarkan rekaman, kemudian kalian bisa melakukannya ya. Sudah baik, silakan duduk kembali. Sudah relax ya? Yang langsung pasti relax nih. Oke. Baik, Bapak akan lanjutkan kembali materi berikutnya. Latihan menyampaikan pidato. Setelah naskah pidato selesai dibuat,
Jangan lupa untuk menelitinya lagi. Kemudian kalau misalkan kalian sudah yakin, kalian bisa langsung berlatih untuk menyampaikan pidato yang kalian buat tersebut. Nah, di sini setelah tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa pemahaman tentang pidato, bisa dikatakan kalian sudah mengenali semua langkah-langkah, menyusun, kemudian memperhatikan struktur dan teks kebahasaan tentang pidato. Saatnya nanti kalian buat pidato. Tapi sebelum itu kalian teliti lagi. Ada tidak nih pidato, susunannya yang terlewati, strukturnya yang terlewati, ciri kebahasanya yang terlewati. Kalian kaji ulang lagi. Kalian teliti secara seksama, barulah kalian bisa melatih untuk menyampaikan pidato. Ada 4 metode dalam berpidato atau sama ya, ada 4. Yang pertama, pidato impromptu atau pidato yang serta-merta. Apa Pak pidato impromptu itu? Jadi suatu metode pidato yang tanpa persiapan apapun. Metode ini juga dituntut untuk mengetahui pengetahuan dan kemahiran berbicara. Jadi dari keempat ini nanti yang akan Bapak jelaskan bahwa metode yang paling susah adalah metode impromptu. Karena apa? Karena kita harus bisa menyampaikan ceramah, menyampaikan pembicaraan dengan semua topik-topiknya tanpa kita persiapan. Nah, ini adalah metode yang lumayan berat. Kemudian yang kedua, ada metode extemporan, yaitu metode yang pembicaranya membawa catatan kecil atau catatan penting. Biasanya hanya berupa urut-urutannya saja. Misalkan kalian ingin berpidato nih, di depan Pak Camat, di depan Pak Lurah gitu, tapi menggunakan catatan kecil selain kertas kecil. Jadi diurutkan, urutan yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C, yang keempat D, hanya urutannya saja. Ketika misalkan selesai urutan pertama, pindah ke kedua. Oh, yang kedua urutannya ini. Ini adalah metode pidato extemporan. Kemudian berikutnya yaitu metode menghafal. Nah, mungkin ini adalah salah satu metode pidato atau ceramah yang sering digunakan ya. Kayak semisal kemarin Jasmine pernah juara 1 ya waktu lomba pidato 17 Agustusan. Juara kedua Ardanio misalkan gitu, ya kan? Itu adalah menggunakan metode menghafal. Jadi dihafal dulu pidatonya, ya kan? Kerangkanya tadi sudah dibuat, temanya sudah dibuat, kemudian baru dihafalkan. Nah, ini namanya metode yang ketiga, yaitu metode menghafal. Sebelum berpidato, pembicara menghafal naskah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada metode naskah. Metode naskah ini adalah ketika berpidato, pembicara membacakan naskah yang dibuat. Jadi naskah yang dibuat itu adalah semuanya isinya tentang pidato. Jadi kita berpidato tapi melihat naskah ya, melihat teks. Itu adalah metode naskah. Metode yang keempat. Nah, kemudian selesai. Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing siswa. Nanti Bapak akan kasih sekitar 15 menit. Kalian buat teks pidato yang sudah dijelaskan oleh Bapak, kemudian dengan materi yang sebelumnya. Jangan terburu-buru.
Satu kan? Iya. Yang lain? Oke. Ya, taruh lagi. Baik. Karena latihan menulis pidato sudah selesai, sekarang Bapak pengen tahu ada tidak yang bisa menyampaikan pidato? Yuk, bisa menyampaikan pidato maju ke depan siapa? Yang ingin mencoba menyampaikan pidato? Siapa? Yasin? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti sedikit pun memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang memimpin kita dari jalan kedoliman menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Plus Karangwangi yang saya hormati, Bapak Dewan Guru MTS Plus Karangwangi yang saya hormati, Bapak Fajar Gumilang SPD selaku Guru Bahasa Indonesia, dan tak lupa pula kepada teman-teman kelas 9A yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita niati untuk menambah ilmu dan beribadah kepada Allah. Di sini saya akan menyampaikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Talbut ilmi faridatan 'ala kulli muslimin wal muslimah," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang baik, diperlukan ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang menjadikan seseorang yakin akan hasil yang diusahakannya. Sebagai contoh, seseorang akan tahu syarat-syarat suatu ibadah, nilai dan makna yang penting. Seorang petani tidak akan menjadi petani yang sukses tanpa tahu ilmu dan cara bercocok tanam. Begitu pula dengan seorang pedagang, dia tidak akan menjadi pedagang yang sukses tanpa tahu ilmu dan cara berdagang. Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk mencari ilmu sejak ayam bunda hingga liang lahat. Sebagaimana sabda beliau, "Talbul ilmi minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu dari goyang hingga liang lahat. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, sudah sewajarnya bagi kita untuk mempunyai semangat yang tinggi karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Segala kebenaran berasal dari Allah, dan mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Bapak akan memberikan reward kepada Jasmine karena sudah mau berlatih pidato dan menyampaikannya. Ya, silakan duduk lagi. Ada lagi
yang ingin latihan menyampaikan pidato di depan? Siapa? Rio. Baik Rio, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikat gigi pakai odol. Satu kali lagi biar afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita curah dan limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zamannya naik onta sampai zamannya naik mobil Toyota, dari zamannya peperangan sampai zamannya internetan, dari zamannya gelap gulita sampai zamannya terang menderang. Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah MTS Plus Karawangi, yang saya hormati Ibu Bapak Guru MTS Plus Karawangi, yang saya hormati Bapak Fajar Gumilang SPDI selaku Guru Bahasa Indonesia, dan tidak ketinggalan pula seluruh kelas 9A yang saya banggakan dan saya cintai. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato tentang kematian. Hadirin yang saya hormati, kematian itu terjadi kapan saja dan di mana saja, karena kematian itu sudah ada di tangan Allah. Jadi jika Allah sudah berkehendak mati, pasti akan mati. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi, mau tua, mau muda pasti akan merasakan mati. Kan ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya mati. Dan ingat, hidup itu cuma satu kali, karena hidup itu bukan permainan yang mati hidup kembali, melainkan hidup yang kekal itu cuma ada di akhirat nanti. Sebagai makhluk yang lemah, marilah kita memperbaiki ibadah kita, memperbanyak amal kita, dan selalu berdoa dan bersyukur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Bapak juga akan memberikan reward atau hadiah. Banyak-banyak. Nah, ketika misalkan yang tadi sudah disampaikan oleh Jasmine dan Rio, itu bisa kalian sampaikan juga, bisa kalian latihan juga di rumah dengan berlatih di depan cermin, kemudian disampaikan ketika misalkan ada acara lomba 17 Agustusan dan lomba pidato antar sekolah. Nah itu ya, itu sudah bagus. Pidato yang disampaikan oleh Jasmine, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat kelak untuk kehidupan kita semua. Ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah baiklah, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini
yaitu tentang bagaimana langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif, kemudian setelah menyusun membuat kerangka pidato, kemudian setelah itu mengembangkan pidato dengan menggunakan metode-metode pidato yang tadi sudah Bapak sampaikan, dan setelah itu baru kalian bisa menulis pidato di kertas yang kalian ada di meja. Nah, baiklah, terima kasih semuanya. Cukup sekian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa. Adit, silakan Adit pimpin doa sebelum pulang. Marilah kita semuanya berdoa dalam hati untuk menghadiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, nanti untuk pembelajaran yang akan datang, materinya yaitu tentang cerpen, cerita pendek. Maka dari itu, nanti persiapkan, kemudian Bapak akhiri. Kurang lebih hormat, bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.